Dipaksa menikah dengan bos tua kelapa sawit demi mendapat warisan. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Gaun putih ini seharusnya menjadi simbol kebahagiaan. Seharusnya aku tersenyum, memandangi diriku di cermin sambil membayangkan masa depan yang indah. Tapi saat ini, aku justru merasa seperti tahanan yang bersiap menuju ruang eksekusi. Gaun ini membelit tubuhku seperti rantai tak kasat mata, memaksa pundaku tegak padahal jiwaku runtuh. Aku berdiri di depan lemari besar yang mengilap, di dalam kamar pengantin yang terlalu mewah untuk seseorang yang tidak diinginkan dalam pernikahannya sendiri. Tanganku menyentuh permukaan meja rias, dingin seperti perasaanku sejak pagi tadi. Setiap detik sejak aku bangun terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Kak Fahmi hanya memberikan satu kalimat yang membuatku kehilangan suara. Dinda, kau harus menikah hari ini. Tak ada pilihan, tak ada tanya jawab. Ia hanya menyodorkan kebaya, lalu pergi sambil membawa amplop besar berisi dokumen pernikahan yang bahkan belum sempat kubaca. Kakak yang dulu menggendongku saat aku demam kini berubah menjadi orang asing yang tega menukar hidupku demi pelunasan hutang. Aku duduk di ujung ranjang dengan tangan yang bergetar. Gaun ini ketat, bukan hanya di pinggang, tapi juga di dada, seolah menyesakkan nafasku setiap kali aku mencoba menarik udara. Di luar kamar, aku mendengar suara tawa tamu yang bersahut-sahutan, tapi semuanya terdengar seperti gema dari dunia lain. Dunia yang tidak lagi aku miliki. Dunia tempat aku pernah bahagia bersama ayah, sebelum penyakit merenggutnya dan meninggalkanku dalam kekosongan. Saat pintu terbuka perlahan, aku mengangkat kepala dan melihat Kak Fahmi berdiri di ambang pintu, tak menunjukkan raut bersalah sedikit pun. Ia mendekat dengan langkah tenang, seperti semua yang ia lakukan ini adalah bentuk kasih sayang. Kau harus mengerti, Din. Hidup kita tak akan pernah lepas dari lilitan hutang kalau bukan karena Pak Hendra. Dia bukan orang jahat. Dia hanya tua. Ucapannya membuatku ingin tertawa sekaligus menangis. Jadi karena dia hanya tua, maka semua ini boleh terjadi? Karena dia kaya dan bisa menyelamatkan keluarga kami, maka aku sah-sah saja dikorbankan? Apa ayah tahu rencana ini sebelum dia meninggal? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Kak Fahmi diam. Matanya menghindar. Lalu ia berdiri dan pergi begitu saja, meninggalkan pertanyaanku menggantung bersama ribuan pertanyaan lain yang belum terjawab. Aku kembali memandang wajahku di cermin. Mata ini sayu, tapi dalamnya penuh kemarahan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Bukan hanya marah pada Kak Fahmi atau Pak Hendra, tapi juga pada diriku sendiri, karena aku terlalu lemah untuk melawan. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat wajah ayah. Senyumnya yang lembut, tangannya yang selalu membelai rambutku saat aku ketakutan, dan suara seraknya ketika memanggil namaku. Ayah pasti tidak akan setuju dengan semua ini, kan? Tapi ayah sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah aku, dan kenyataan pahit yang harus kutelan dalam sekali teguk. Malam ini, aku akan tidur di ranjang yang seharusnya menjadi milik dua orang yang saling mencintai. Tapi bagiku, ini bukan malam pengantin. Ini malam pengasingan. Malam ketika seluruh hidupku dipaksa berbelok ke jalan yang tak pernah kuminta, dan mungkin tak akan pernah bisa kutinggalkan. Malam menjelma begitu cepat. Aku tidak tahu bagaimana hari ini bisa berlalu. Semua terasa kabur, seperti potongan mimpi buruk yang ditarik paksa ke dunia nyata. Kini aku duduk di tepi ranjang besar dengan spray berwarna krem keemasan yang begitu halus namun terasa dingin menusuk. Lampu-lampu gantung di langit-langit kamar menyala temaram, melemparkan bayangan lembut ke seluruh ruangan. Tapi tidak ada yang terasa nyaman. Tidak ada satu sudut pun di kamar ini yang bisa membuatku merasa aman. Kakiku menggantung lemas. Tanganku meremas ujung kain gaun pengantin yang belum sempat kuganti sejak siang tadi. Wajahku masih dipoles riasan tebal yang perlahan mulai luntur oleh keringat dan air mata yang kutahan sejak tadi. Aku menunggu dalam diam, jantungku berdetak kencang. Suara langkah berat di lorong membuat tubuhku menegang. Pintu kamar berderit pelan saat terbuka, dan di ambang pintu berdiri sosok yang sejak tadi menghantui pikiranku.
Pak Hendra. Ia mengenakan kemeja safari coklat, warna yang membuatnya tampak semakin tua dari usia 55 tahunnya. Perutnya buncit, wajahnya penuh kerutan, dan senyumannya membuat bulu kuduku merinding. Tapi anehnya, ia tidak langsung mendekat atau menunjukkan sikap agresif seperti yang kutakutkan. Ia hanya berdiri di sana, memandangi wajahku dengan pandangan yang sulit kutebak. Dinda, suaranya serak, berat, seperti mengendap lama dalam tenggorokan. Aku tidak menjawab. Aku menunduk, menatap sepatu kulitnya dari kejauhan. Suara langkahnya mendekat perlahan. Lalu, tanpa peringatan, tangannya yang kasar menyentuh pipiku. Sentuhan itu membuatku merinding, bukan karena dingin, tapi karena aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun kemudian, ia melakukan sesuatu yang membuatku terdiam dalam kebingungan. Ia menyelipkan sesuatu ke tanganku, sebuah amplop coklat yang agak tebal. "Ini untukmu," katanya lirih. "Buka dan baca." Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya, ada selembar cek bernominal besar, jumlah yang cukup untuk membeli rumah mewah dan mobil sekaligus, dan selembar kertas putih yang dilipat dua. Tangan kiriku menggenggam cek itu erat, sementara tangan kananku membuka lipatan surat itu dengan hati-hati. Kata-kata di dalamnya membuat dadaku sesak, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena bingung, campur aduk dengan rasa yang belum bisa kupahami. "Dinda, maafkan aku. Aku tahu kau tidak mau, tapi aku tidak punya pilihan lain. Hutang ayah terlalu besar. Tapi Pak Hendra bukan seperti yang kau kira. Dia hanya ingin menolong. Dia tidak akan menyentuhmu. Pernikahan ini hanya formalitas." Tulisannya tangan Kak Fahmi, tertata rapi, tidak seperti biasanya. Seolah dia menulis ini dengan hati-hati, dengan tekanan yang membuat setiap huruf terasa berat. Aku mengangkat wajahku dan menatap Pak Hendra. Mata kami akhirnya bertemu. Ia tersenyum. Tapi kali ini, senyumnya tidak menyeramkan. Ada kesedihan di sana, dan kelelahan yang begitu dalam. "Kakakmu memintaku untuk menikahimu, agar kau bisa mendapatkan warisanku nanti. Aku tidak punya anak, dan aku sakit. Dokter bilang, aku hanya punya waktu setahun lagi." Aku tercekat. Nafasku seakan tersangkut di tenggorokan. Aku ingin bicara, tapi tidak tahu harus berkata apa. Rasa marah, takut, benci, bingung, semua bercampur di dalam dada seperti badai yang tak bisa keluar. "Dinda, aku tidak akan menyentuhmu," lanjutnya pelan. "Kau bebas. Kau bisa hidup sesukamu. Aku hanya ingin ada seseorang yang bisa menjaga semua yang telah kubangun. Bukan demi aku, tapi demi karyawan, demi tanah-tanah itu yang kutanam dengan susah payah. Dan kau, aku percaya padamu." Air mata yang kutahan sejak pagi akhirnya pecah juga. Aku menunduk, membiarkan air itu jatuh ke pangkuanku. Aku salah. Selama ini aku berpikir aku dijual. Aku pikir aku dipaksa masuk ke kehidupan pria tua yang hanya menginginkanku sebagai pemuas nafsu. Tapi kenyataannya jauh dari bayanganku. Pak Hendra tidak melihatku sebagai istri, apalagi budak. Ia melihatku sebagai harapan. Malam pertamaku yang kutakutkan selama ini, ternyata bukan malam yang akan merenggut kehormatanku, melainkan malam yang membuka pintu menuju sebuah kehidupan baru yang tak pernah kubayangkan. Bukan kehidupan yang sempurna, tapi untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, aku merasa punya arah. Keesokan paginya, cahaya matahari menembus tirai sutra yang tebal dan menciptakan pola-pola lembut di dinding kamar. Untuk sesaat, aku lupa di mana aku berada. Tapi saat mataku menangkap bayangan gaun putih yang tergantung di kursi pojok ruangan, kenyataan kembali menamparku. Aku sudah menikah dengan seorang pria yang usianya 2 kali lipat dari usiaku. Seorang bos kebun kelapa sawit yang selama ini hanya kukenal sebagai nama dalam cerita Kak Fahmi, dan kini menjadi suamiku, secara hukum. Aku belum beranjak dari tempat tidur ketika pintu kamar diketuk. Suara ketukan itu tidak tergesa, tidak juga berat, tapi cukup membuatku merasa tak tenang. Pintu terbuka sedikit, dan Pak Hendra muncul di ambang pintu, kali ini tidak memakai kemeja safari, melainkan baju tidur longgar berwarna biru laut. Ia tampak lebih tua pagi ini, atau mungkin karena aku baru benar-benar memperhatikannya. Wajahnya lesu,
dan kantung matanya menggantung dalam seperti seseorang yang sudah lama tak tidur nyenyak. "Aku tidak ingin menakutimu," katanya. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Tapi aku harap kita bisa bicara sebentar, kalau kau siap." Aku mengangguk pelan, tidak percaya bahwa kata, "ya," bisa meluncur begitu saja dari mulutku. Entah kenapa, rasa takut yang semalam menyelimuti tubuhku perlahan mulai bergeser menjadi rasa penasaran. Ada sesuatu pada Pak Hendra yang tidak bisa kuterjemahkan. Sesuatu yang membuatku ingin tahu lebih banyak. Kami duduk di ruang baca, ruangan yang dikelilingi rak-rak kayu tinggi berisi buku dan dokumen tua. Jendela terbuka setengah, membiarkan udara pagi dan suara burung masuk. Ia menuangkan teh untukku sendiri, lalu duduk di kursi kulit yang sudah mulai aus. Beberapa saat, tak ada kata keluar dari bibir kami. Hanya suara cangkir yang disentuh meja dan desiran angin. "Aku tahu kau membenciku," katanya akhirnya, tanpa menatap langsung ke mataku. "Dan kau punya alasan untuk itu. Pernikahan ini tidak adil. Untukmu, mungkin juga untukku. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah berniat menjadikanmu korban." Aku tidak langsung menjawab. Kata-katanya seperti air yang tumpah di lantai, tenang, tapi meninggalkan bekas dingin. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Setahun lalu, aku didiagnosis kanker hati stadium 3. Dokter bilang, waktuku tidak lama. Aku sempat menyembunyikan itu dari semua orang. Kupikir aku bisa melawan. Tapi tubuhku tidak sepintar pikiranku." Aku menelan ludah. Ini bukan sesuatu yang mudah didengar dari siapapun, apalagi dari seseorang yang baru saja menjadi suamiku. Ia menyenderkan punggungnya dan menatap ke langit-langit sejenak, lalu kembali menatapku, kali ini dengan mata yang penuh kejujuran. "Aku tidak punya anak. Istriku meninggal belasan tahun lalu. Semua orang yang kutitipkan perusahaanku hanya melihat uang. Tapi kakakmu datang, dan dia, ya, awalnya dia datang karena terpaksa, karena ingin melunasi hutang. Tapi saat dia tahu kondisiku, dia membuat kesepakatan, jika aku menjadikanmu ahli waris dan menikahimu secara hukum, maka tidak akan ada celah bagi orang luar untuk mengambil semuanya setelah aku pergi." Aku menunduk, mencoba mencerna semuanya. Jadi, ini lebih dari sekadar jual beli. Ini tentang warisan, tentang kekuasaan yang ingin dijaga, tentang bisnis yang lebih besar dari diriku sendiri. Aku tidak tahu apakah kau mau atau tidak. Tapi aku ingin kau berpikir tentang ini. Selama setahun ke depan, aku tidak akan menyentuhmu. Aku tidak akan memaksa apapun darimu. Kau bisa pergi kapan saja. Tapi kalau kau bertahan dan mau belajar, aku akan ajarkan segalanya tentang perusahaanku. Aku ingin meninggalkan semuanya pada seseorang yang bukan hanya pintar, tapi juga punya hati. Aku mengangkat kepala perlahan. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat Pak Hendra sebagai bos tua. Aku melihatnya sebagai seorang lelaki yang sedang menghadapi akhir hidupnya dengan cara yang paling manusiawi, dengan mempersiapkan apa yang akan ia tinggalkan. Dan anehnya, ia memilihku. Aku, gadis 22 tahun yang belum tahu apa-apa tentang kelapa sawit, bisnis, atau kehidupan pernikahan. Aku masih tidak tahu harus berkata apa. Tapi untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, aku merasa dilibatkan dalam sesuatu yang penting. Bukan karena penampilan, bukan karena status, tapi karena seseorang melihatku sebagai lebih dari sekadar gadis muda tanpa masa depan. Pagi itu, tehku dingin tak tersentuh. Tapi sesuatu dalam diriku mulai hangat. Perlahan, pelan. Mungkin, ini bukan awal yang buruk. Mungkin. Aku tak pernah membayangkan bahwa hidupku akan bergeser dari ruang kuliah dan buku-buku filsafat menjadi hamparan ladang kelapa sawit sejauh mata memandang. Aku bahkan belum pernah benar-benar menginjakan kaki di tanah perkebunan. Selain saat studi lapangan kampus yang menyebalkan itu, yang lebih banyak diisi selfie daripada belajar. Tapi kini, aku bangun pagi bukan untuk menghadiri kelas, melainkan untuk belajar mengelola sesuatu yang aku bahkan tak tahu di mana awalnya. Pak Hendra memintaku mengenakan pakaian santai, celana panjang katun, kemeja berlengan panjang, dan topi lebar yang katanya wajib agar kulitku tidak terbakar. Aku mengikuti semuanya dengan kaku, seperti robot. Rasanya absurd. Baru seminggu lalu aku duduk menangis dalam gaun pengantin,
Dan sekarang aku berada di dalam mobil double cabin menuju pabrik pengepulan sawit. Supir pribadi Pak Hendra, Bang Amir, memperhatikanku lewat kaca spion tengah, mungkin geli melihat ekspresi bingung dan panik di wajahku. "Kamu pasti bingung." "Ya, Bu Dinda," katanya sambil tersenyum kecil. "Dulu saya juga bingung waktu pertama kali kerja di sini. Tapi lama-lama, kita belajar mencintai bau tanah dan panasnya kebun." Aku hanya tersenyum hambar. Cintai? Aku bahkan belum tahu cara berjalan di tanah becek tanpa terjerembab. Tapi aku tidak bisa mundur. Pak Hendra memintaku belajar. Ia tidak memaksa, tapi dalam suaranya ada harapan yang tak ingin kupatahkan. Mungkin karena sakitnya, atau mungkin karena sepi yang telah lama menghuni hidupnya, ia mulai memperlakukanku seperti anak sendiri. Kami sampai di tengah perkebunan, dan aromanya langsung menyerang. Bau khas yang campuran antara tanah basah, daun kering, dan sisa fermentasi tandan buah sawit. Awalnya aku ingin muntah, tapi setelah beberapa saat, penciumanku mulai beradaptasi. Pak Hendra sudah menungguku di sana, lengkap dengan sepatu boots dan clipboard yang berisi catatan panen. Ia tidak memperlakukanku seperti anak kecil. Tidak juga seperti istri muda yang harus disimpan di rumah besar. Ia memperlakukanku seperti calon penerus. "Kau lihat itu," katanya, menunjuk ke deretan pohon sawit yang tinggi dan padat. "Dari situlah semuanya berasal." Tapi bisnis ini bukan soal panen dan jual. Ini soal distribusi, soal orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada sistem yang kita jalankan. Aku mengangguk pelan, mencoba mengingat kata-katanya. Ia mulai menjelaskan proses dari awal, penanaman bibit, waktu panen, hingga penimbangan buah dan sistem logistik yang rumit. Ia menjelaskan tentang harga pasar yang fluktuatif, pengaruh cuaca, serta bagaimana satu kesalahan kecil dalam pencatatan bisa berdampak besar pada ratusan pekerja. Hari itu, aku menghabiskan waktu dari pagi sampai sore di bawah matahari yang menyengat, berjalan dari satu blok ke blok lain, mendengarkan teknisi, manajer lapangan, bahkan mandor tua yang sudah bekerja sejak zaman almarhum ayah Pak Hendra. Tubuhku lelah luar biasa, kakiku pegal, dan kulit wajahku terasa terbakar. Tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam hatiku. Rasa ingin tahu, rasa hormat, dan rasa tanggung jawab yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Saat senja turun, kami kembali ke rumah besar. Aku duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh jahe yang disiapkan Embok Nah. Di seberang meja, Pak Hendra duduk sambil membaca laporan harian. Untuk pertama kalinya, kami tidak bicara banyak. Tapi keheningan itu tidak janggal, tidak canggung. Seolah kami sudah mulai mengerti bahasa diam masing-masing. Aku menatap wajahnya yang letih, tubuhnya yang sedikit gemetar setiap kali ia bangun berdiri. Ia memang sakit, tapi semangatnya, disiplin, dan cintanya pada perkebunan ini tak pernah tampak lemah. Ia sudah hidup lebih dari setengah abad di dunia yang keras ini, dan sekarang, entah kenapa, ia mempercayakan semuanya padaku. Malam itu, di balik kelelahan yang luar biasa, aku menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati. Apakah aku bisa? Apakah aku mampu menjadi seseorang yang pantas menerima warisan ini? Aku tidak tahu. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ingin mencoba. Hari itu, hujan turun seperti sedang menumpahkan seluruh dendam langit ke atas bumi. Angin membawa aroma tanah basah masuk lewat jendela kamar, menciptakan rasa dingin yang tidak hanya menjalari kulitku, tapi juga hatiku yang sejak pagi terasa tidak karuan. Sudah seminggu aku tinggal di rumah besar ini, belajar tentang kelapa sawit, mengenal para staf dan buruh, menyerap setiap kalimat yang diucapkan Pak Hendra seperti siswa yang haus ilmu. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal, yang belum bisa kusingkirkan dari benak, Kak Fahmi. Dia belum sekalipun menghubungiku sejak malam pernikahan itu. Tidak ada pesan. Tidak ada telepon. Seolah dia benar-benar menganggap tugasnya sudah selesai setelah menyerahkanku kepada Pak Hendra seperti barang titipan. Setiap kali aku memikirkan wajahnya, rasa sesak kembali menjalar di dada. Dulu, aku percaya padanya. Dulu, dia adalah satu-satunya orang yang kupeluk ketika ayah menghembuskan napas terakhir. Tapi sekarang, yang tersisa hanya amarah dan kehampaan. Aku duduk di ruang kerja kecil yang disiapkan Pak Hendra untukku, menatap dokumen laporan panen yang belum sempat kubuka. Mataku hanya menatap kosong ke baris-baris angka,
Pikiranku terbang ke masa lalu. Saat Kak Fahmi masih tertawa bersamaku di ruang tengah rumah kami yang sederhana. Saat ia menggandeng tanganku waktu aku takut gelap. Saat dia berkata, "Aku akan selalu lindungi Dinda." Lindungi? Tawa sinis nyaris lolos dari bibirku. Aku mengusap wajah, mencoba menghapus kemarahan yang sejak tadi membara. Tapi seperti api yang disiram bensin, semakin aku berusaha menekan, semakin ia membesar. Tidak bisa. Aku tidak bisa berpura-pura tenang selamanya. Aku butuh jawaban. Butuh penjelasan. Butuh sesuatu yang bisa menenangkan badai dalam kepalaku. Akhirnya, sore itu aku meneleponnya. Suara dering berjalan lama. Hampir kututup sebelum terdengar suara yang sudah lama tidak kudengar. "Halo?" Suara itu berat, terdengar letih. "Ini aku," kataku pelan. "Dinda." Hening beberapa detik. "Dinda, kamu baik-baik saja, kan?" Suaranya seperti mencoba terdengar tenang, tapi aku bisa menangkap kegugupan di baliknya. Aku menutup mata, menarik napas dalam. "Baik? Apa kau pikir aku baik-baik saja?" Tanyaku akhirnya, suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang tertahan terlalu lama. "Kau menikahkan aku dengan pria yang 2 kali usia kita. Kau menjualku, Kak." "Dinda, itu." "Jangan panggil aku begitu dengan suara lembutmu." Aku berdiri, tangan mengepal. Air mata mulai jatuh satu persatu. "Kau bilang ini demi kita. Kau bilang ini untuk membayar hutang ayah. Tapi kenapa aku yang harus mengorbankan masa depan? Kenapa bukan kau yang cari kerja? Kenapa bukan kau yang bertanggung jawab?" Telepon di seberang sunyi. "Lama. Aku gagal jadi kakak," katanya pelan akhirnya. "Aku memang pengecut, Dinda. Aku kalah sama hidup. Waktu ayah pergi dan semua penagih datang seperti burung bangkai, aku panik. Aku putus asa. Lalu Pak Hendra datang, menawarkan solusi yang gila. Tapi dia tidak pernah memaksamu. Aku kira, aku bisa membayar semua ini nanti. Aku pikir, ini hanya sementara. Sekarang aku tinggal dengan pria sekarat yang mempercayakan hidupnya padaku," kataku, suaraku parau. "Dan kau? Kau bahkan tak berani menemuiku." Aku menutup telepon sebelum dia sempat membalas. Aku terduduk kembali di kursi, tubuhku lemas, seperti baru saja bertempur dalam perang yang tak kulihat musuhnya. Tapi entah mengapa, meski hatiku masih membara, ada sedikit ruang yang mulai terbuka. Kata-katanya bukan pembenaran. Tapi itu membuatku sadar, Kak Fahmi bukan monster. Dia hanyalah manusia lemah yang terlalu takut menghadapi dunia. Namun itu tidak menghapus luka. Tidak langsung. Rasa benci itu tidak hilang begitu saja. Mungkin butuh waktu. Mungkin akan lama. Tapi setidaknya hari ini, aku sudah mulai menghadapinya. Hari itu matahari terasa lebih garang dari biasanya. Debu-debu di jalan tanah merah mengepul setiap kali mobil melewatinya, membentuk kabut kering yang menyelimuti pandangan. Aku berada di dalam mobil operasional perusahaan bersama Pak Umar, kepala produksi yang rambutnya sudah sepenuhnya putih dan suaranya serak seperti radio tua. Hari ini aku diminta ikut mengunjungi pabrik pengolahan lama yang sudah tidak beroperasi sejak beberapa tahun lalu. Katanya, hanya untuk keperluan inventarisasi aset, tapi caranya Pak Hendra menyebutkan pabrik tua, dengan jeda aneh membuatku penasaran. Pabrik itu terletak jauh di ujung wilayah perkebunan, nyaris tersembunyi oleh rimbun pohon karet yang entah bagaimana bisa tumbuh di tengah lautan kelapa sawit. Bangunannya besar, kokoh, tapi terlihat kusam. Ket temboknya terkelupas, beberapa jendela pecah dan ditutup papan kayu. Bahkan dari luar, bangunan itu memancarkan suasana yang aneh, sepi, seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin disentuh. Begitu masuk, bau logam berkarat bercampur oli menyambut hidungku. Lantai beton ditutupi debu tebal, dan suara langkah kami menggema keras. Tak ada suara lain, tak ada burung, tak ada jangkrik. Hanya kami. Aku mengikuti Pak Umar yang tampak lebih pendiam dari biasanya. Pandangannya lurus ke depan, seolah ingin segera menyelesaikan urusannya dan keluar dari tempat itu secepat mungkin. "Dulu tempat ini pusatnya pengolahan," katanya akhirnya. "Waktu Pak Hendra masih muda. Tapi setelah beberapa kejadian,
pabrik ini ditutup. Aku mengernyit. Kejadian apa? Pak Umar diam. Terlalu lama. Sampai akhirnya dia hanya menjawab pelan. Tanya saja langsung ke Pak Hendra. Saya nggak berani ngomong sembarangan. Kata-katanya membuat bulu kuduku meremang. Aku menatap sekeliling, mencoba membaca sisa-sisa kehidupan di pabrik ini. Ada papan besar bertuliskan jadwal produksi terakhir bertanggal tahun 2017. Ada sisa helm pekerja di pojok ruangan, seolah ditinggalkan tergesa-gesa. Dan di salah satu dinding, ada bekas coretan cat merah yang sudah memudar, seperti bekas peringatan. Aku tak tahu kenapa, tapi instingku mengatakan tempat ini lebih dari sekadar bangunan kosong. Saat aku mendekati salah satu ruangan di belakang, yang tampaknya dulu adalah kantor pengawas, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Sebuah lemari arsip tua, kotor, berdebu, tapi tidak dikunci. Entah kenapa, tanganku tergerak membukanya. Di dalamnya, ada tumpukan map lusuh. Beberapa sudah sobek. Aku mengambil satu, membuka dengan hati-hati. Isinya, catatan laporan kecelakaan kerja. Beberapa halaman memuat foto-foto buram korban luka parah. Salah satunya, meninggal. Aku menutup map itu dengan jantung berdetak keras. Di bagian bawah laporan tertulis jelas, tidak dilaporkan ke kepolisian atas permintaan manajemen. Nama yang tertulis sebagai penanggung jawab utama, Hendra Prasetyo. Ya, Pak Hendra. Aku terduduk di kursi tua yang nyaris runtuh, tubuhku gemetar. Tidak. Ini tidak mungkin. Pak Hendra yang kukenal adalah pria tenang, penyabar, yang bahkan belum pernah membentakku sekalipun. Tapi di balik wajah teduh dan senyum lembut itu, ada sejarah kelam yang tidak pernah diceritakan. Dalam perjalanan pulang, aku tak banyak bicara. Pak Umar juga tidak menoleh sama sekali. Mungkin dia tahu apa yang kutemukan. Mungkin dia ingin aku tahu, tapi tidak ingin jadi orang yang mengatakannya langsung. Dalam keheningan itu, hatiku bergolak. Aku tidak tahu harus mempercayai siapa. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke lampu gantung kristal yang bergoyang pelan. Pak Hendra muncul dari arah dapur, membawa secangkir teh hangat seperti biasa. Tapi malam ini, aku tidak bisa tersenyum padanya. Mataku menatapnya lama. Dan akhirnya, dengan suara gemetar, aku bertanya, apa yang terjadi di pabrik tua itu, Pak? Pak Hendra terdiam. Teh di tangannya bergetar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan dalam sorot matanya. Malam itu sepi. Begitu sepi hingga suara detak jam dinding di ruang tamu terdengar seperti genderang perang di telingaku. Aku duduk tegak, tangan masih menggenggam cangkir teh yang sudah mulai dingin. Di seberang meja, Pak Hendra menunduk dalam, kedua tangannya saling menggenggam seperti sedang merapal doa. Matanya yang biasanya teduh kini seperti kabut yang menggantung, menyimpan beban yang tak bisa diangkat sendiri. Dan aku, yang biasanya penuh pertimbangan, malam itu tak bisa lagi menunggu. Aku butuh kebenaran. Aku pantas tahu. Pak Hendra menarik napas panjang. Napas orang tua yang lelah menyimpan terlalu banyak rahasia. Kau sudah ke pabrik tua itu, ya? Tanyanya, suaranya parau, seakan menyimpan ratusan batu dalam tenggorokannya. Aku mengangguk pelan. Aku lihat catatan kecelakaan di sana. Salah satunya meninggal, tapi tidak dilaporkan ke polisi. Kenapa? Tanyaku, kali ini tanpa basa-basi. Rasa hormat yang dulu membuatku menahan diri kini tergantikan oleh haus akan kejujuran. Ia terdiam lama, sangat lama. Lalu akhirnya berkata, namanya Sardi. Dia buruh tetap kami dulu. Rajin. Tidak pernah telat. Suatu hari dia jatuh dari tangki pemanas. Tangannya terjepit roda pemutar. Kami semua panik. Waktu itu sistem keamanan masih buruk, dan aku yang bertanggung jawab. Ia berhenti sejenak, matanya menerawang. Aku yang menandatangani persetujuan percepatan produksi. Aku tahu prosedur tidak diikuti. Tapi aku tetap dorong semuanya demi target. Dan ketika kecelakaan itu terjadi, aku takut. Takut semuanya jatuh. Takut perusahaan bangkrut. Jadi, aku diam. Hatiku mencelos. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku nyaris menangis. Bukan karena iba, tapi karena aku tahu betapa dalamnya penyesalan yang ia simpan.
Ia bukan hanya menutupi kesalahan. Ia hidup berdampingan dengannya selama bertahun-tahun. Keluarganya? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia mengangguk pelan. Kami bayar mereka diam-diam. Sang istri tak pernah bicara ke media, apalagi polisi. Tapi sejak saat itu, pabrik itu berhenti. Dan aku tidak pernah masuk ke sana lagi. Aku menatapnya lama, mencoba mencerna semuanya. Sosok yang selama ini kupandang sebagai penyelamat, sebagai satu-satunya orang dewasa yang masih waras dalam hidupku, ternyata juga menyimpan sisi gelap yang tak terbayangkan. Tapi bukan hanya dosanya yang membuat dadaku sesak. Yang membuatku tercekat adalah cara dia menghadapi semua itu. Sendirian. Dalam diam. Aku tidak akan lari dari masa lalu, katanya, seperti menjawab pikiranku. Tapi aku juga tahu, dosaku tidak akan terhapus hanya karena aku menyesal. Karena itu aku ingin memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Bukan untuk menebus, karena dosa tak bisa ditebus. Tapi, setidaknya aku tidak akan mati dalam kebohongan. Suasana ruangan terasa lebih berat dari sebelumnya. Udara seakan menekan paru-paruku. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalam diriku malam itu. Aku tidak bisa berkata bahwa aku memaafkan. Tidak semudah itu. Tapi aku tahu, kejujuran adalah awal dari segalanya. Dan Pak Hendra, dalam caranya yang rapuh, sudah membuka jalan itu untukku. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan pikiran yang penuh. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi tangan-tanganku yang dingin. Dunia tidak lagi hitam putih bagiku. Dulu aku pikir, orang yang menyakitiku pasti jahat. Orang yang menyelamatkanku pasti baik. Tapi ternyata, kebaikan dan keburukan bisa hidup dalam satu tubuh. Sama seperti cahaya dan bayangan. Dan kini, aku harus memutuskan, apakah aku akan menolak masa lalu Pak Hendra, atau menerimanya sebagai bagian dari kenyataan yang harus kuhadapi? Karena hidup, ternyata, tidak hanya soal siapa yang benar atau salah, tapi juga soal siapa yang berani mengakuinya. Dan aku, untuk pertama kalinya, merasa bahwa keberanianku sedang diuji. Pagi itu, langit digelayuti awan gelap yang seakan menggantungkan ancaman di atas kepala kami. Aku baru saja selesai memeriksa laporan keuangan mingguan ketika Pak Umar mengetuk pintu ruang kerjaku dengan raut wajah yang tidak biasa. "Ada tamu, Bu Dinda," katanya perlahan. Seakan setiap kata adalah bom yang bisa meledak kapan saja. Seorang perempuan, namanya Santi. Katanya, dia kenal lama dengan Pak Hendra. Aku menoleh tajam. Nama itu asing di telingaku, tapi nada suaranya membuat bulu kuduku berdiri. Ada sesuatu dalam cara Pak Umar menyebutnya, seperti seseorang yang membawa cerita buruk dalam amplop tertutup. Tanpa banyak tanya, aku berdiri dan menuju ruang tamu utama. Di sana, dia duduk. Seorang perempuan parubaya, mungkin awal 40-an, dengan dandanan rapi dan sorot mata tajam yang tidak sesuai dengan senyum sopannya. Begitu aku masuk, dia langsung berdiri. "Dinda, ya? Cantik seperti yang dulu Hendra ceritakan," katanya. Suaranya lembut, tapi aku merasa seakan sedang diukur dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Aku mengangguk, tetap menjaga wajah netral. "Maaf, Anda siapa?" Perempuan itu tersenyum kecil, lalu duduk kembali seolah kami sudah lama kenal. "Namaku Santi. Aku, masa lalu yang mungkin tidak pernah kau dengar dari suamimu." Jantungku berdetak lebih cepat. Masa lalu bagaimana maksudnya? Ia menghela napas, lalu menatapku lurus. "Aku mantan tunangannya. 20 tahun lalu, kami hampir menikah. Tapi pernikahan itu dibatalkan karena sesuatu yang dia lakukan." Aku terpaku. Rasanya seperti ditarik paksa ke dalam babak yang tak pernah kubaca sebelumnya. Wajah Pak Hendra, yang semalam baru saja membuka luka lamanya, kini berganti dengan bayang-bayang baru. Apa yang dia lakukan? Santi tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan sebuah foto tua dari tas tangannya dan meletakkannya di meja. Foto itu memperlihatkan Pak Hendra muda, lebih kurus, tapi dengan mata yang sama, berdiri di depan rumah kecil bersama seorang perempuan muda yang ternyata adalah Santi. Waktu itu, dia bilang akan menungguku. Tapi 3 bulan sebelum hari pernikahan, dia hilang begitu saja. Tidak ada kabar. Belakangan aku tahu,
Dia sibuk mengejar bisnis dan meninggalkan semuanya, termasuk aku. Aku hamil waktu itu. Dunia terasa berhenti sejenak. Aku menatapnya, mencoba mencerna informasi yang baru saja dilemparkan ke hadapanku seperti granat. Hamil? Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Iya. Dan aku membesarkan anak itu sendiri. Tanpa bantuan, tanpa penjelasan, tanpa penyesalan dari Hendra, katanya, dan kali ini matanya memerah. Tapi sekarang, setelah dia menikah denganmu dan kabarnya sedang sakit keras, aku datang bukan untuk balas dendam. Aku hanya ingin memastikan bahwa hak anakku tidak dirampas. Karena dia juga darah dagingnya. Suara-suara di luar rumah, angin yang meniup dedaunan, dan detak jam, semuanya terdengar kabur. Aku mencoba berpikir jernih, tapi pikiranku berkecamuk. Apakah ini benar? Atau perempuan ini hanya pemburu warisan yang datang saat mencium bau kematian? Kau bisa tanya sendiri pada Hendra. Kalau dia jujur padamu semalam, dia pasti akan jujur soal ini juga, katanya sebelum berdiri. Ia menatapku sekali lagi, lalu melangkah keluar, meninggalkan aroma parfum yang tajam dan suasana rumah yang berubah dingin. Setelah kepergiannya, aku duduk sendiri, lama, menatap foto yang tertinggal di atas meja. Lalu tanpa menunggu lebih lama, aku masuk ke kamar Pak Hendra. Dia sedang duduk membaca koran, tapi wajahnya langsung pucat saat melihatku membawa foto itu. Aku ingin jawaban sekarang, Pak, kataku. Siapa Santi? Dan apakah kau punya anak? Wajahnya seperti baru disambar petir. Tangannya gemetar, dan suaranya patah saat akhirnya berkata, aku tidak pernah tahu dia hamil. Kalau aku tahu, mungkin hidupku akan berbeda. Malam itu, untuk kedua kalinya dalam hidupku bersama Pak Hendra, aku merasa seperti sedang berdiri di antara dua jurang, antara rasa percaya dan rasa ragu. Dan semakin aku mencoba memeluk kenyataan, semakin ia menjauh seperti bayangan di balik kabut yang tak mau hilang. Malam itu terasa panjang, seakan waktu berjalan dengan cara yang sangat berbeda. Aku terjaga sepanjang malam, berpikir tentang apa yang baru saja kutemui. Foto itu, kata-kata Santi, dan reaksi Pak Hendra yang mengungkapkan begitu banyak ketakutan tanpa sepatah kata pun. Tidurku terganggu oleh bayangan wajah Pak Hendra yang gelisah. Mata yang dulu selalu penuh ketenangan kini berubah menjadi kaca yang rapuh. Aku ingin percaya padanya, tapi semakin dalam aku menggali, semakin banyak keraguan yang muncul. Bagaimana aku bisa begitu yakin jika selama ini dia menyembunyikan banyak hal dariku? Apakah aku hanya menjadi bagian dari dunia yang dibangunnya untuk menutupi masa lalu yang kelam? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak langsung menemui Pak Hendra. Aku ingin mencari tahu lebih banyak, tanpa harus bergantung pada ceritanya yang belum tentu seluruhnya benar. Aku menghubungi Pak Umar, kepala produksi, yang sudah lama bekerja bersama Pak Hendra dan tahu banyak tentang sejarah perusahaan dan kehidupan pribadi bosku. Setelah beberapa kali menekan, akhirnya dia setuju untuk bertemu. Kami sepakat di sebuah kafe kecil yang agak terpencil, jauh dari kantor atau rumah Pak Hendra. Begitu aku tiba, Pak Umar sudah duduk di sudut kafe, matanya memandang keluar jendela, tetapi tidak dengan cara yang biasa. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah ketegangan yang tidak bisa disembunyikan, meski dia berusaha terlihat biasa saja. Aku duduk di hadapannya, tanpa basa-basi. Pak Umar, saya butuh jawaban yang jujur. Tentang Santi. Tentang anaknya. Apakah itu benar? Apakah Pak Hendra punya anak dari perempuan itu? Pak Umar terdiam beberapa detik, seolah berpikir dua kali untuk menjawab. Namun akhirnya, dia menghela napas panjang dan mengalihkan pandangannya kepadaku. Apa yang Santi katakan memang benar. Tapi bukan seperti yang kau bayangkan, Dinda. Hendra memang pernah berhubungan dengan Santi. Mereka bertunangan. Dan dia memang hamil waktu itu. Tapi dia tidak pernah tahu jika anak itu sebenarnya sudah lahir. Aku terkejut. Jadi anak itu masih hidup. Pak Umar mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. Iya, anak itu lahir beberapa bulan setelah Hendra memutuskan untuk pergi tanpa kabar. Santi, dia sangat terluka. Dia dibesarkan sendirian, tanpa bantuan, tanpa dukungan dari siapapun. Dan Hendra?
Dia tidak pernah tahu bahwa dia punya anak. Bahkan setelah Santi mencarinya berulang kali, Hendra tetap menolak untuk bertemu. Dia takut masa lalu akan mengganggu bisnisnya. Santi tidak pernah bisa memberitahu anaknya siapa ayahnya. Dia tumbuh tanpa mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Hatiku berdebar hebat. Aku ingin marah, tapi aku juga merasa tercabik-cabik oleh kebenaran yang baru saja terungkap. Lalu, di mana anak itu sekarang? Tanyaku. Suaraku hampir terputus di tenggorokan. Pak Umar menatapku dengan pandangan yang begitu serius, seolah ingin memberikan jawaban yang sangat penting. Dia ada di sini. Di kota ini, jawab Pak Umar pelan, menundukkan kepalanya. Anaknya bekerja di perusahaan ini, Dinda. Dia bekerja di bagian produksi, bahkan terkadang ikut turun ke lapangan. Namanya Arif. Tubuhku langsung membeku. Arif? Nama itu bergema dalam pikiranku, dan seketika itu pula wajah seorang lelaki muda muncul dalam ingatanku. Seorang pekerja keras yang selalu ada di sekitar pabrik, wajahnya selalu serius, penuh fokus. Tak pernah kurasakan ada yang berbeda, tapi sekarang, segalanya mulai berubah. Anak itu, anak Pak Hendra. Apakah dia tahu siapa dirinya? Apakah dia tahu dia adalah darah daging Pak Hendra yang sudah lama terlupakan? Aku rasa, Dinda, kamu harus berbicara langsung dengan Arif, lanjut Pak Umar. Karena hanya dia yang bisa menjelaskan lebih banyak tentang perasaan Santi, dan kenapa dia tetap diam meskipun begitu banyak yang terjadi. Ini bukan soal warisan atau balas dendam. Ini soal keluarga, dan kenyataan yang selama ini disembunyikan. Aku merasa terhuyung. Semua informasi ini datang begitu cepat, seperti gelombang yang tak bisa kutahan. Sejak kapan aku menjadi bagian dari cerita yang jauh lebih besar dari diriku sendiri? Sejak kapan hidupku mulai dipenuhi dengan rahasia dan pengkhianatan yang tak terduga? Aku tahu aku harus berbicara dengan Arif. Tapi bagaimana cara memulai percakapan itu? Bagaimana aku bisa memberitahunya bahwa dia adalah anak dari Pak Hendra, yang tak pernah mendapat kesempatan untuk mengenal ayahnya? Aku menghabiskan sisa hari itu dalam kebingungannya. Pikiranku melayang dari satu pertanyaan ke pertanyaan lain. Saat malam tiba, aku kembali ke rumah dengan hati yang tidak pernah seragu ini. Di depan pintu, aku menemukan Pak Hendra menunggu, seperti biasa. Senyumnya yang tulus tidak bisa menyembunyikan kelelahan yang ada di matanya. Aku tahu dia menunggu aku untuk bicara, menunggu aku untuk menanyakan semua yang belum terjawab. Tapi malam itu, aku tidak berbicara langsung. Aku hanya berjalan ke arahnya, berdiri di depan pintu, dan berkata, "Pak Hendra, saya ingin bertemu dengan Arif. Hari ini." Dia menatapku dengan penuh tanya, seakan tidak mengerti maksudku. Namun setelah beberapa saat, dia mengangguk pelan, matanya terpejam sejenak. "Jika itu yang kamu inginkan, Dinda, kita akan bicara tentang ini. Tapi bersiaplah. Ini bukan hanya soal aku dan Santi. Ini juga soal Arif." Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak ada jalan kembali. Aku harus menghadapi kenyataan ini, meski itu berarti aku harus membuka luka lama yang mungkin tak bisa disembuhkan. Perjalanan menuju kebenaran baru saja dimulai, dan aku tidak tahu apa yang akan kutemui di ujung sana. Pagi itu, aku tidak bisa menahan rasa gugup yang merayapi tubuhku. Setiap langkah yang kutempuh terasa begitu berat. Seakan setiap jengkal jalan menuju pabrik adalah langkah menuju kenyataan yang sulit kuterima. Setelah berbicara dengan Pak Hendra semalam, dia akhirnya setuju untuk mengaturnya, pertemuan dengan Arif. Semua yang terpendam di hatiku, segala keraguan dan kekhawatiran tentang masa lalu yang selama ini terasa jauh, kini terpaksa harus aku hadapi. Kami berada di dalam mobil, perjalanan menuju pabrik terasa begitu hening. Pak Hendra duduk di sampingku, diam, dengan ekspresi yang tak bisa kutebak. Matanya yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat berat, seperti beban yang terlalu lama dipikul. Dia tidak berkata apa-apa, hanya sesekali menghela napas, menatap keluar jendela. Aku tahu, dia pasti merasa cemas. Mungkin lebih cemas dariku, yang masih berusaha memahami apa yang harus dilakukan dengan segala informasi yang baru saja kuperoleh. "Pak Hendra." Aku mulai. Suaraku tersekat. "Apa kau benar-benar tidak pernah tahu tentang Arif? Bahwa dia adalah anakmu?"
Pak Hendra menoleh padaku, seolah baru menyadari bahwa aku bertanya. Wajahnya memucat, seakan dia baru saja mendengar kabar buruk. Aku tahu bahwa Santi pernah mencari aku setelah kami berpisah. Tapi aku tidak pernah membalas surat-suratnya. Aku pikir itu sudah berakhir. Aku takut kalau aku tahu lebih banyak, itu akan merusak semua yang sudah aku bangun. Suaranya bergetar. Sebuah penyesalan yang mendalam terdeteksi dalam tiap katanya. Aku merasa berat. Aku sudah tahu jawabannya. Tapi tetap saja rasanya seperti mengiris hati sendiri untuk mendengar pengakuan itu. Pak Hendra bukan hanya meninggalkan Santi, tetapi dia juga meninggalkan anak yang mungkin sangat membutuhkannya. Dan sekarang, Arif ada di sini, di dekat kita, tanpa tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Apa yang akan terjadi jika dia tahu? Apa yang akan terjadi padanya jika kebenaran itu terbuka lebar? Kami akhirnya sampai di pabrik. Aku turun dengan langkah yang kaku, dan Pak Hendra mengikuti di belakangku. Keheningan di sekitar kami terasa menyelimuti, dan meskipun ada banyak pekerja yang sibuk, rasanya dunia kami hanya berputar di antara 3 orang. Aku, Pak Hendra, dan Arif. Semua yang lain seakan hanyalah bayangan. Pak Hendra membawa kami menuju sebuah ruangan yang agak tersembunyi di sudut pabrik. Di sana, aku melihat seorang lelaki muda berdiri, memandang keluar jendela, dengan postur tegap yang mengingatkanku pada seseorang. Arif. Aku mengenalinya dari foto yang ditinggalkan Santi, meski kali ini aku melihatnya secara langsung. Wajahnya tampak serius, rambutnya sedikit berantakan, dan tubuhnya lebih kekar daripada yang kubayangkan. Tapi ada sesuatu yang dalam sorot matanya, sesuatu yang tampaknya menahan banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Pak Hendra menghentikan langkahnya tepat di depan Arif, dan beberapa detik yang terasa begitu lama berlalu tanpa kata-kata. Akhirnya, Pak Hendra membuka mulutnya dengan suara yang berat. Arif, ini Dinda. Dia istri saya. Arif menoleh dengan tatapan tajam, tapi tidak ada kegembiraan atau kehangatan dalam matanya. Dia hanya mengangguk pelan, seakan sudah tahu akan sesuatu yang berat akan terjadi. Dia memandangku, dan aku bisa merasakan ketegangan itu, seperti ada sesuatu yang melayang di udara, menunggu untuk pecah. Apa ada yang perlu saya tahu? Tanya Arif, suaranya datar, tapi ada semacam kehati-hatian yang jelas terasa. Aku menelan ludah. Rasanya sulit sekali untuk memulai percakapan ini, terutama dengan fakta bahwa aku tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tapi aku tidak bisa lagi mundur. Aku harus menghadapinya. Arif, aku mulai, suaraku sedikit bergetar. Aku tahu ini mungkin sulit diterima, tapi ada sesuatu yang perlu kau ketahui. Sesuatu yang selama ini disembunyikan dari dirimu. Kau adalah anak dari Pak Hendra. Aku berhenti sejenak, mencoba melihat reaksi Arif. Namun, dia hanya menatapku dengan tatapan kosong, seolah kata-kata itu tidak berarti apa-apa. Pak Hendra berdiri di belakangku, matanya kini tidak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Aku tahu ini tidak mudah, Arif. Aku minta maaf. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf, tapi selama ini aku takut kalau aku harus menghadapi kenyataan itu. Aku tidak pernah tahu apa yang terjadi denganmu setelah aku pergi. Aku salah. Arif masih diam, tidak berkata apa-apa. Hening menyelimuti kami, hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang terasa semakin cepat. Jadi, ini alasan kenapa ibuku datang ke rumah Bapak? Tanya Arif akhirnya, suaranya tenang, tapi penuh dengan kepedihan yang tak bisa disembunyikan. Pak Hendra mengangguk, wajahnya tertunduk. Iya, dia datang, dan aku menutup mata. Aku takut. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku punya anak yang selama ini tidak pernah aku kenal. Aku bodoh, Arif. Aku minta maaf. Arif menghela napas panjang, dan aku bisa melihat jelas ada luka di matanya. Aku tidak tahu harus merasa apa, Pak, katanya, suaranya hampir tak terdengar. Aku tumbuh tanpa tahu siapa ayahku, tanpa tahu siapa diriku yang sebenarnya. Semua yang aku lakukan, semua yang aku capai, apakah itu masih ada artinya kalau ternyata aku tidak pernah benar-benar tahu siapa aku? Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku merasa seperti mengkhianati Arif dengan membawa kenyataan yang begitu pahit. Tapi aku juga tahu bahwa kebenaran ini harus terungkap.
Arif, kamu tidak sendiri, kataku dengan suara yang serak. Kami di sini. Kami akan membantumu. Arif menatapku sejenak, lalu mengangguk perlahan. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk semua ini. Tapi terima kasih, karena sudah memberitahuku. Pak Hendra berjalan mendekat, meletakkan tangan di bahu Arif. Apapun yang terjadi, kamu tetap anakku, Arif. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Namun, meskipun kata-kata itu penuh dengan harapan, aku tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ada banyak luka yang harus disembuhkan, dan banyak hal yang harus diterima. Arif bukan hanya bagian dari masa lalu Pak Hendra. Dia juga bagian dari hidupku sekarang. Dan aku tidak tahu bagaimana kami akan melewati jalan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk memahami siapa kita sebenarnya, dan apa yang harus kita perbaiki. Setelah pertemuan itu, segalanya terasa berbeda. Ada begitu banyak yang perlu kami hadapi, dan meskipun kami berusaha saling memahami, aku tahu jalan menuju pengampunan tidak akan mudah. Arif tampaknya berusaha keras untuk menerima kenyataan bahwa dia adalah anak dari Pak Hendra, meskipun dia sudah lama hidup dengan kebohongan yang begitu mendalam. Pak Hendra juga berusaha mengatasi rasa bersalahnya, berusaha memperbaiki semuanya, meskipun aku tahu dia masih takut kehilangan segalanya, termasuk hubungan dengan anak yang baru saja ditemukannya. Hari-hari berlalu, dan aku melihat bagaimana perubahan mulai terjadi, meskipun kecil. Arif tidak segera terbuka, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sebelumnya, dia tampak dingin, seolah menahan semua perasaan yang ada di dalam hatinya. Tapi kini, ada momen-momen ketika aku melihatnya melunak, bahkan tersenyum kecil. Meski tidak sering, senyum itu seakan memberi harapan bahwa dia masih mau berusaha, meskipun langkahnya terasa berat. Aku memutuskan untuk berbicara dengannya lebih sering. Kami mulai bertemu di luar jam kerja, meskipun pada awalnya hanya dengan kata-kata yang tertahan. Aku mengajak Arif untuk makan bersama, meskipun hanya di warung sederhana, karena aku tahu, kadang-kadang, berbicara dengan orang yang sedang terluka membutuhkan suasana yang lebih santai, tanpa tekanan. Waktu-waktu itu membuatku mulai mengenal Arif lebih dalam, melihat sisi dirinya yang sebelumnya tak pernah aku ketahui. Suatu sore, setelah bekerja keras seharian, kami duduk berdua di taman dekat pabrik. Suasana sudah mulai gelap, dan hanya ada suara daun-daun bergesekan tertiup angin. Arif tampak lebih tenang, lebih siap untuk berbicara, dan akhirnya dia memulai percakapan yang sudah lama kutunggu. "Dinda," katanya, suaranya datar tapi tak sepenuhnya beku. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Rasanya hidupku sudah cukup berantakan, dan sekarang aku harus menghadapimu, dan juga Pak Hendra." Dia menghela napas panjang, seolah berusaha menyingkirkan beban yang sangat berat dari dadanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima kenyataan ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan apa yang sudah terjadi. Semua ini terasa begitu kacau. Aku mengangguk pelan, mencoba untuk menunjukkan bahwa aku mengerti. "Arif," kataku lembut, "aku tidak meminta kamu untuk segera memaafkan, atau menerima semuanya begitu saja. Aku tahu ini sulit. Aku tahu kamu merasa terhianati oleh banyak orang, bukan hanya Pak Hendra, tapi juga oleh dunia yang menutupi kenyataan darimu selama ini." Aku berhenti sejenak, memikirkan kata-kataku. Tapi ingatlah, tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Aku sendiri juga masih berusaha memahami segalanya. Arif menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca, campuran antara kebingungan dan keputusasaan. "Aku tahu," jawabnya pelan. "Tapi sepertinya aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Dan sekarang, aku tidak tahu harus apa. Aku tidak tahu bagaimana memulai lagi." Wajahnya tampak lelah, lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Aku tahu dia merasa terjebak dalam labirin emosi yang sangat sulit untuk dikeluarkan. Aku menghela napas, mencoba untuk memberikan jawaban yang lebih baik. "Arif, aku juga tidak bisa memberi jawaban yang langsung bisa membuat semuanya baik-baik saja. Tapi kita bisa mulai dengan satu hal, kejujuran. Kita harus saling berbicara, meskipun itu sangat sulit. Ini akan menjadi perjalanan panjang, tapi kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu." Arif diam, lalu akhirnya berkata,
Aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya memiliki ayah. Tidak ada yang memberitahuku siapa dia. Bahkan setelah aku mengetahui siapa Pak Hendra, aku merasa bingung. Seperti ada ruang kosong yang sangat besar dalam hidupku, dan aku tidak tahu bagaimana cara mengisinya. Aku merasakan hatiku teriris. Aku mengerti, Arif. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa sakit itu. Tapi, jika kamu bersedia, kita bisa mencoba memperbaiki hubungan ini, sedikit demi sedikit. Tidak ada yang sempurna, tetapi setidaknya kita bisa mulai dengan langkah pertama. Dia menatapku dengan ragu, namun ada sesuatu dalam dirinya yang mulai melunak. Aku tidak bisa berjanji akan segera memaafkan Pak Hendra, tapi aku akan mencoba. Aku ingin percaya bahwa ini bisa diperbaiki. Mungkin, dengan waktu, semuanya bisa lebih baik. Kami duduk dalam diam beberapa saat. Tak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan. Kami tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Aku tahu Arif masih terjebak dalam kebingungannya, dan aku juga masih berjuang untuk memahami peranku dalam semua ini. Tapi satu hal yang aku sadari, adalah bahwa jalan menuju pengampunan dimulai dengan penerimaan, terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Dalam beberapa minggu setelah pertemuan itu, hubungan kami mulai perlahan membaik. Arif tidak langsung membuka diri sepenuhnya, tetapi dia mulai berbicara lebih banyak, berbagi tentang dirinya, tentang masa kecilnya yang keras, tentang ketidakpastian yang selalu ada dalam hidupnya. Dan meskipun perasaan itu belum sepenuhnya sembuh, kami mulai belajar untuk berdamai dengan kenyataan. Pak Hendra juga berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan penyesalannya. Dia mulai lebih sering mengajak Arif berbicara, mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka meskipun terasa canggung pada awalnya. Ada momen-momen kecil yang mulai menunjukkan bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka bisa menemukan jalan kembali satu sama lain. Namun, meskipun kami semua berusaha, aku tahu bahwa pengampunan bukanlah sebuah tujuan yang bisa dicapai dalam sekejap. Ini adalah proses yang memerlukan waktu, dan mungkin akan penuh dengan rintangan. Tetapi satu hal yang aku yakini, dengan kejujuran, kesabaran, dan tekad untuk memperbaiki kesalahan, kami bisa melangkah lebih jauh. Kami bisa membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah ada sebelumnya. Arif akhirnya datang kepadaku suatu sore. Setelah beberapa minggu kami saling berusaha. "Dinda," katanya dengan suara yang lebih tenang dari sebelumnya, "terima kasih sudah membantuku untuk melihat sisi lain dari hidup ini. Aku tahu masih banyak yang harus kuhadapi, tapi aku merasa sedikit lebih ringan. Mungkin aku tidak bisa melupakan semuanya begitu saja, tapi setidaknya aku mulai menerima kenyataan itu." Aku tersenyum dan mengangguk. "Itu sudah cukup, Arif. Kamu sudah melangkah lebih jauh daripada yang kamu kira." Kami berdua terdiam, dan untuk pertama kalinya dalam perjalanan panjang ini, aku merasa sedikit harapan. Kami mungkin belum selesai, tetapi kami sudah memulai. Dan itu adalah awal yang baik. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di sekitar pabrik kelapa sawit itu mulai terasa berbeda. Meskipun tidak semuanya menjadi sempurna dalam sekejap, ada perubahan kecil yang terasa. Arif semakin terbuka, meskipun masih ada rasa sakit yang tidak mudah hilang. Aku mulai menyadari bahwa penyembuhan bukanlah sebuah proses yang bisa dipaksakan atau dipercepat. Ini adalah perjalanan yang harus dijalani dengan penuh kesabaran dan pengertian, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Hari-hari kami mulai dipenuhi dengan lebih banyak percakapan yang jujur dan terbuka. Arif mulai bercerita lebih banyak tentang masa kecilnya, tentang bagaimana dia merasa sendirian tanpa seorang ayah, tentang rasa kehilangan yang terus menghantuinya. Kadang-kadang, dia hanya duduk diam di ruang tamu, matanya kosong, berpikir jauh ke dalam. Aku tahu dia sedang mencoba merangkai kembali kepingan-kepingan hidupnya yang terpisah-pisah. Pak Hendra, di sisi lain, tidak pernah berhenti berusaha. Setiap kali kami duduk bersama, dia akan berbicara tentang betapa dia ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu niatnya tulus, meskipun kadang-kadang cara yang dia pilih masih terasa canggung dan tidak tepat. Mungkin karena dia tidak tahu harus mulai dari mana setelah bertahun-tahun mengabaikan kenyataan tentang anaknya. Namun, aku mulai melihat bahwa dia berusaha keras untuk tidak menyerah. Bahkan di saat-saat sulit, dia tidak pernah berhenti meminta maaf kepada Arif, mencoba membangun kepercayaan yang telah lama hilang.
Aku sendiri merasa bingung di tengah-tengah semua ini. Di satu sisi, aku senang melihat perubahan yang terjadi pada Arif dan Pak Hendra. Tetapi di sisi lain, aku juga merasa seperti berada di tengah dua dunia yang berbeda. Aku tidak tahu apakah aku harus mendukung Arif sepenuhnya dalam perjalanannya untuk memaafkan ayahnya, atau apakah aku harus lebih fokus pada diriku sendiri. Ada banyak perasaan yang tidak terucapkan, banyak pertanyaan yang tidak bisa kutanyakan, dan kadang-kadang aku merasa terjebak antara dua pilihan yang berat. Seiring berjalannya waktu, hidup kami mulai memasuki fase yang lebih tenang. Meskipun kami semua tahu bahwa kenyataan tidak pernah sesederhana itu. Meskipun hubungan antara Arif dan Pak Hendra semakin membaik, ada banyak tantangan yang masih harus kami hadapi. Tak hanya masalah yang datang dari luar, tetapi juga banyak hal yang masih harus kami selesaikan dalam diri kami masing-masing. Masing-masing dari kami membawa beban emosional yang berbeda, dan kami tahu bahwa tidak ada yang bisa langsung berubah dalam sekejap. Tetapi satu hal yang pasti, kami tidak bisa mundur. Hari-hari itu terasa semakin padat. Arif semakin sibuk dengan pekerjaan yang diberikan oleh Pak Hendra di perusahaan kelapa sawitnya. Dia mulai menunjukkan kemampuannya dalam mengelola hal-hal yang dulu dia anggap asing. Aku bisa melihat betapa dia berusaha keras untuk membuktikan bahwa dia bisa lebih dari sekadar anak yang terluka oleh masa lalu. Namun, meskipun dia terlihat tegar, aku tahu ada banyak hal yang masih dia pertanyakan dalam dirinya. Setiap kali dia pulang dari pekerjaan, ada ekspresi lelah yang tergambar di wajahnya. Bukan hanya fisik, tapi juga emosi yang terus diproses dalam dirinya. Aku sendiri mulai kembali ke dunia yang lama kutinggalkan. Studi yang sempat tertunda karena pernikahan dan segala masalah yang datang bersamanya. Kuliah bukanlah hal yang mudah bagi seorang wanita yang pernah merasa seperti hidup dalam bayang-bayang. Namun, aku tahu bahwa ini adalah kesempatan yang harus aku ambil untuk memperbaiki diriku. Terkadang, aku merasa bingung dengan langkahku. Apakah ini pilihan yang benar? Apakah aku benar-benar bisa melanjutkan hidupku dengan semua perasaan yang masih tertahan? Tapi aku sadar, ini adalah langkah yang harus kuambil untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri, jauh dari perasaan takut dan kebingunganku. Di tengah-tengah kesibukan kami masing-masing, Pak Hendra mulai merasa cemas. Meskipun dia ingin memberikan ruang bagi Arif dan aku untuk tumbuh, ada rasa takut dalam dirinya. Takut bahwa dia mungkin sudah terlambat, bahwa semua usahanya untuk memperbaiki keadaan akan sia-sia. Aku bisa merasakan keresahan itu. Pak Hendra memang berusaha untuk lebih terbuka, tetapi ada saat-saat ketika dia terlalu diam, menahan diri, dan itu membuatku merasa seperti ada jarak yang belum bisa kami lewati. Kadang, aku merasa seperti dia tidak tahu bagaimana caranya untuk benar-benar mendekatkan dirinya pada kami, terutama Arif. Suatu malam, setelah makan malam yang kami nikmati bersama, aku duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Arif sedang sibuk dengan pekerjaannya di meja sebelah, sementara Pak Hendra duduk di kursi sebelah televisi, menatap layar yang tidak menyala. Suasana rumah yang dulu terasa berat dengan ketegangan, kini terasa lebih sepi, tetapi ada kehangatan yang perlahan-lahan terbangun. Hanya ada satu hal yang mengganggu pikiranku, bagaimana kami bisa benar-benar melangkah maju dengan kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Aku meletakkan buku dan menatap Arif. Arif, apakah kamu benar-benar merasa ini jalan yang benar? Tanyaku, mencoba membuka percakapan di antara kami. Aku tahu pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi sebenarnya, aku tahu ada banyak perasaan yang masih terpendam dalam dirinya. Arif berhenti sejenak, kemudian menoleh ke arahku. Matanya sejenak tampak ragu, tetapi dia akhirnya menjawab, "Aku merasa bingung, Dinda. Kadang-kadang aku merasa sudah jauh melangkah, tapi di sisi lain, aku merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak jelas. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar siap untuk memaafkan Pak Hendra sepenuhnya. Dan aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa kembali menjadi diriku sendiri. Aku merasakan beban yang sangat berat di dalam diriku. Aku tahu bahwa Arif berjuang keras dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Aku bisa melihat bagaimana dia berusaha untuk tetap kuat, tetap menunjukkan bahwa dia bisa melangkah, meskipun hatinya masih penuh dengan kebingungannya. Aku mengerti, kataku dengan suara lembut. Ini memang tidak mudah, Arif. Tetapi satu hal yang aku yakini, kita tidak akan pernah tahu jawabannya jika kita tidak berani melangkah. Jika kita terus terjebak dalam ketakutan,
kita hanya akan berhenti di tempat yang sama, tak bergerak. Arif menatapku, lalu mengangguk pelan. Aku akan mencoba, Dinda. Aku ingin berubah, meskipun aku takut. Pak Hendra, yang mendengarkan percakapan kami dari jauh, akhirnya berdiri dan berjalan menuju kami. Wajahnya tampak serius, namun ada rasa keinginan untuk berbicara yang begitu kuat di matanya. Arif, katanya dengan suara yang lebih dalam dari biasanya, aku tahu kamu merasa bingung. Dan aku tahu, aku telah membuat banyak kesalahan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi ayah yang pantas kamu miliki. Arif menatapnya, tampak bingung dan ragu. Pak Hendra, aku tidak tahu apakah aku bisa menerima semuanya begitu saja, jawabnya dengan suara pelan. Pak Hendra menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Aku mengerti. Tidak ada yang bisa langsung diperbaiki dalam semalam. Tapi aku berjanji akan berusaha. Arif, aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal atas semua yang telah terjadi. Aku tidak akan memaksamu, tetapi aku hanya ingin kamu memberi kesempatan bagi kami untuk mulai dari awal. Disitulah aku melihat perubahan yang sebenarnya. Tidak ada kata-kata manis atau janji-janji kosong, tetapi ada ketulusan yang datang dari hati yang terdalam. Ada usaha yang nyata, meskipun tidak sempurna, untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Aku tahu, seperti yang selalu aku percayai, penyembuhan itu adalah perjalanan yang panjang, dan kadang-kadang, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun, apa yang terjadi malam itu memberi aku harapan. Aku bisa merasakan bahwa meskipun jalan kami penuh dengan keraguan dan tantangan, ada kesempatan untuk memulai kembali. Malam itu, setelah percakapan yang menguras emosi, kami semua duduk bersama, dalam keheningan yang penuh dengan pemahaman. Tidak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan. Kami semua tahu bahwa kami berada di titik awal yang baru, dan meskipun langkah-langkah kecil terasa berat, kami siap untuk melangkah maju. Namun, hidup tidak pernah berhenti memberikan tantangan. Di luar sana, di dunia yang lebih besar, ada banyak hal yang harus kami hadapi, baik sebagai keluarga maupun sebagai individu. Ada ancaman dari luar yang kami harus waspadai, keputusan-keputusan besar yang harus kami buat, dan realitas yang selalu siap untuk menguji kami. Tetapi, setelah malam itu, aku merasa sedikit lebih percaya diri. Mungkin, tidak ada yang sempurna di dunia ini, tetapi aku mulai memahami satu hal yang lebih penting. Kami akan melewati semuanya bersama-sama. Dan mungkin, itu adalah awal dari langkah baru yang penuh harapan. Minggu-minggu itu berlalu dengan cepat, penuh dengan percakapan yang dalam, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, dan keputusan-keputusan yang harus kami ambil. Aku mulai merasa bahwa hidup kami, meskipun penuh dengan ketidakpastian, akhirnya mulai bergerak menuju arah yang lebih baik. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, ada perasaan bahwa kami semakin dekat untuk menyelesaikan semua luka dan kebingungannya. Namun, aku tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang perbaikan yang lambat. Ada momen-momen besar yang harus kami hadapi untuk benar-benar menentukan arah kami. Suatu pagi yang cerah, saat aku sedang duduk di teras belakang rumah, Arif datang mendekat, wajahnya tampak serius. Aku tahu bahwa dia ingin berbicara tentang sesuatu yang penting. Tidak ada lagi senyum lebar yang biasa menghiasi wajahnya, hanya ekspresi yang lebih mendalam, lebih penuh dengan pemikiran. Aku meletakkan secangkir kopi di atas meja dan menatapnya, menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan, Dinda, katanya dengan suara rendah namun penuh ketegasan. Aku merasa seperti kami semakin dekat dengan tujuan, tetapi ada satu keputusan besar yang harus kita ambil. Ia terdiam sejenak, seperti mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu kita telah banyak melalui perubahan dalam beberapa waktu terakhir, tapi aku merasa kita harus mengambil langkah yang lebih besar. Sebuah keputusan yang akan menentukan semuanya. Aku menatapnya, sedikit terkejut dengan kata-katanya. Keputusan besar apa? Arif? Apa yang kamu maksud? Arif dan aku mulai menyusun rencana untuk memimpin perusahaan. Ada banyak hal yang harus kami pelajari, mulai dari cara mengelola keuangan yang lebih kompleks, mengurus operasional yang lebih besar, hingga berurusan dengan banyak pihak yang mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dengan kami. Namun, meskipun tantangan ini begitu besar, ada rasa percaya diri yang mulai tumbuh dalam diriku.
Arif menarik napas dalam, matanya berkilau dengan keteguhan. Aku tahu kita sudah mulai memperbaiki hubungan dengan Pak Hendra, tapi ada masalah yang tidak bisa kita abaikan. Aku merasa kita harus mempertimbangkan untuk mengambil alih perusahaan ini, untuk masa depan kita. Aku tahu ini bukan langkah mudah, dan aku tahu kita akan menghadapi banyak tantangan, tetapi ini mungkin satu-satunya cara untuk benar-benar membangun masa depan yang lebih baik. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-kata Arif. Aku tahu betapa berat keputusan ini, dan aku juga tahu betapa besar dampaknya bagi hidup kami. Perusahaan kelapa sawit yang dimiliki Pak Hendra telah menjadi sumber utama kehidupan kami, tetapi juga menjadi akar dari banyak masalah yang ada. Mengambil alih perusahaan itu bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang kekuasaan, tanggung jawab, dan tentu saja, pertaruhan emosional yang sangat besar. Aku mengerti apa yang kamu maksud, Arif, kataku perlahan. Tapi, apakah kita siap untuk mengambil tanggung jawab sebesar itu? Aku tahu kita berdua sudah banyak berubah, tetapi ini adalah langkah yang akan mengubah seluruh hidup kita. Dan kita harus tahu benar apakah kita siap untuk mengambil langkah ini. Arif menatapku dengan mata penuh keyakinan. Kita tidak akan tahu kalau kita tidak mencoba, Dinda. Aku merasa, ini adalah kesempatan kita untuk benar-benar mengubah hidup kita, untuk memperbaiki semuanya. Aku ingin membuat Pak Hendra bangga. Aku ingin kita bisa menunjukkan bahwa kita mampu mengelola perusahaan ini dengan baik, tanpa harus terjebak dalam masa lalu yang penuh luka. Aku terdiam, berpikir keras. Keputusan ini bukan hanya tentang Arif atau aku, tetapi juga tentang Pak Hendra. Ia sudah memberikan segalanya untuk perusahaan ini, dan sekarang ia semakin lemah, seiring dengan usianya yang semakin tua dan kesehatannya yang menurun. Aku tahu Pak Hendra ingin melihat perusahaannya berkembang, tetapi aku juga tahu dia tidak bisa melakukan segalanya sendirian lagi. Kami, anak-anaknya, harus bersiap untuk melanjutkan perjuangannya. Tetapi, apakah kami sudah siap dengan beban yang akan kami bawa? Pagi itu, kami memutuskan untuk berbicara dengan Pak Hendra. Kami ingin mendiskusikan keputusan besar ini, dan aku tahu bahwa Pak Hendra mungkin sudah memikirkan hal ini jauh sebelumnya. Aku bisa merasakan kegelisahan dalam diriku sendiri. Seiring dengan langkah kaki kami menuju ruang kerjanya, ada perasaan cemas yang menghinggapi hati, seolah-olah kami sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian besar yang akan menguji semuanya. Hubungan kami, kemampuan kami, dan impian yang ingin kami capai. Setelah kami duduk di ruang kerja Pak Hendra, suasana menjadi lebih berat. Pak Hendra tampak lebih tua dari sebelumnya, meskipun dia berusaha menunjukkan ketegaran yang selalu ada dalam dirinya. Mungkin usianya yang semakin menua dan kesehatannya yang terus menurun membuatnya semakin sadar bahwa waktunya tidak banyak lagi. Di hadapannya, kami berbicara dengan hati-hati. Pak Hendra, kata Arif dengan suara serius, kami ingin berbicara tentang masa depan perusahaan ini. Kami berpikir bahwa mungkin ini saatnya bagi kami untuk mengambil alih dan melanjutkan apa yang telah Pak Hendra bangun. Kami tahu ini bukan keputusan yang mudah, tetapi kami merasa ini adalah langkah yang harus kami ambil untuk masa depan yang lebih baik. Pak Hendra menatap kami dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada keheningan yang menegangkan, dan aku bisa merasakan jantungku berdebar lebih cepat. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Pak Hendra akhirnya membuka mulutnya. Anakku, katanya dengan suara yang lemah namun penuh makna, aku sudah tahu ini akan datang. Aku memang sudah tua, dan aku tahu aku tidak bisa terus mengelola semuanya. Aku bangga pada kalian berdua. Kalian sudah melalui banyak hal yang sangat sulit, dan aku tahu kalian sudah siap untuk mengambil langkah ini. Aku terkejut mendengar kata-kata Pak Hendra. Aku tidak pernah membayangkan dia akan begitu mudah melepaskan kendali atas semuanya. Ada rasa haru yang menyelip dalam hatiku, meskipun aku tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Keputusan ini hanya membuka babak baru dalam hidup kami, babak yang penuh dengan tantangan besar dan risiko yang tak terhindarkan. Pak Hendra melanjutkan, tapi ingat, ini bukan hanya tentang mengelola perusahaan. Ini tentang menjaga nama baik keluarga kita, menjaga integritas yang telah aku bangun selama ini. Jika kalian benar-benar ingin melangkah ke depan, kalian harus siap untuk menghadapi semua yang datang dengan keputusan ini. Ini bukan jalan yang mudah, tetapi aku percaya kalian bisa melakukannya. Aku menatap Arif,
yang juga tampak terharu. Kami tahu ini adalah keputusan yang akan mengubah hidup kami selamanya. Kami tidak bisa kembali ke masa lalu, dan kami tidak bisa menunggu waktu yang lebih sempurna. Keputusan ini harus diambil, sekarang juga. Meskipun ada banyak ketakutan dan keraguan, aku merasa lebih yakin daripada sebelumnya bahwa inilah langkah yang harus kami ambil. Aku siap, Pak Hendra, kataku dengan penuh keyakinan. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melanjutkan apa yang telah Pak Hendra mulai. Kami akan bekerja keras untuk menjaga perusahaan ini tetap berkembang, dan kami akan memastikan bahwa kami tidak mengecewakan Pak Hendra. Arif menambahkan dengan suara yang tegas, kami akan membuat perbedaan, Pak. Kami akan menjaga semuanya dengan baik. Pak Hendra tersenyum tipis, seolah merasa lega mendengar kata-kata kami. Aku percaya pada kalian berdua. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Setelah percakapan yang penuh emosi itu, kami semua merasa ada beban yang sedikit terangkat. Tentu, kami tahu bahwa ini baru permulaan, dan jalan yang kami pilih penuh dengan ketidakpastian. Tetapi, saat kami keluar dari ruang kerja Pak Hendra, ada satu hal yang jelas di dalam pikiranku. Kami sudah memulai perjalanan baru. Sebuah perjalanan yang akan mengubah segalanya, tidak hanya untuk kami, tetapi juga untuk masa depan perusahaan dan keluarga kami. Keputusan besar yang kami buat di hari itu menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Setelah pertemuan yang penuh emosi bersama Pak Hendra, kami merasa sedikit lebih ringan, meskipun kami tahu bahwa setiap langkah ke depan akan penuh dengan beban yang harus kami tanggung. Kami tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa perusahaan ini, yang dulu hanya dikenal sebagai tempat kerja Pak Hendra, sekarang menjadi tanggung jawab kami. Dan itu bukanlah perkara yang mudah. Kami tidak sendiri, kami memiliki satu sama lain, dan lebih dari itu, kami memiliki Pak Hendra yang, meskipun semakin menua, masih memiliki banyak pengalaman dan kebijaksanaan untuk dibagikan. Hari-hari pertama setelah kami memutuskan untuk mengambil alih perusahaan adalah hari-hari yang penuh dengan kegelisahan. Aku dan Arif banyak berdiskusi tentang berbagai keputusan yang harus dibuat. Banyak rapat yang harus dihadiri, banyak masalah yang harus diselesaikan, dan banyak orang yang harus kami hadapi. Aku bisa merasakan betapa beratnya tanggung jawab ini. Setiap keputusan yang kami buat akan berdampak tidak hanya pada perusahaan, tetapi juga pada kehidupan banyak orang yang bekerja di sini. Aku merasakan ketegangan yang semakin besar setiap harinya, tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah jalan yang harus kami lalui. Arif, meskipun awalnya terlihat lebih percaya diri, juga mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Aku melihatnya semakin sering merenung, terkadang hanya duduk di ruang kerjanya dengan pandangan kosong, seolah berpikir jauh ke depan, mencoba menyelesaikan masalah yang tidak bisa dia ungkapkan. Aku bisa merasakannya. Arif adalah sosok yang sangat berjuang untuk menjadi lebih baik, tetapi ada saat-saat ketika dia merasa seperti terjebak. Aku mencoba untuk memberikan dukungan terbaik yang bisa aku berikan, tetapi terkadang aku merasa seolah aku juga berada di ujung tanduk, berusaha menyeimbangkan segala sesuatunya. Pak Hendra, meskipun kesehatannya semakin menurun, tetap berusaha memberikan petunjuk dan nasihat. Aku melihatnya lebih sering beristirahat, tetapi sesekali dia akan masuk ke ruang rapat dan memberikan pendapat yang sangat bijak. Aku tahu dia merasa lega karena kami siap mengambil alih, tetapi aku juga bisa melihat bahwa dia merasa khawatir. Dia tahu bahwa masa depannya tidak akan lama lagi, dan aku bisa merasakan betapa beratnya bagi seorang ayah untuk melepaskan anak-anaknya dan berharap mereka dapat melanjutkan apa yang telah dia mulai. Di tengah-tengah kesibukan itu, ada satu kejadian yang membuat aku mulai mempertanyakan semuanya. Kami menerima sebuah tawaran dari perusahaan besar yang ingin mengakuisisi perusahaan kami. Tawaran itu sangat menggiurkan. Jumlah uang yang ditawarkan bisa membuat kami hidup sejahtera seumur hidup. Semua masalah keuangan yang selama ini membebani kami bisa terselesaikan dalam sekejap. Tawaran itu datang begitu tiba-tiba, dan itu membuat kami semua terhenti sejenak. Aku bisa melihat ketegangan di wajah Arif ketika dia menerima tawaran itu. Satu sisi dirinya ingin mempertahankan apa yang telah kami perjuangkan, sementara sisi lainnya melihat bahwa tawaran itu bisa menyelesaikan semua masalah dalam hidup kami. Namun, apakah kami siap untuk menyerahkan masa depan perusahaan hanya demi uang? Aku juga merasa bimbang. Di satu sisi, tawaran itu sangat menggoda, tetapi di sisi lain,
Aku tahu bahwa menjual perusahaan bukanlah solusi untuk semua masalah kami. Kami harus mempertimbangkan lebih banyak hal, terutama tentang masa depan orang-orang yang telah bekerja keras di perusahaan ini. Apa yang akan terjadi dengan mereka jika perusahaan dijual? Bagaimana dengan reputasi keluarga kami? Aku tahu bahwa keputusan ini tidak bisa dibuat dengan tergesa-gesa. Kami harus memikirkan dampaknya dalam jangka panjang. Aku mengajak Arif untuk berbicara lebih dalam tentang tawaran itu. Arif, kataku dengan suara lembut, apa yang sebenarnya kita inginkan? Apakah kita hanya mengejar uang? Atau apakah kita ingin membangun sesuatu yang lebih besar dari itu? Kita harus berpikir tentang masa depan perusahaan, bukan hanya tentang apa yang bisa kita dapatkan sekarang. Arif menatapku lama, dan aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Aku juga bingung. Dinda, tawaran ini benar-benar menggoda, dan aku tahu itu bisa menyelesaikan banyak masalah kita. Tapi aku tidak ingin kita hanya mengambil jalan mudah. Aku ingin kita berjuang untuk perusahaan ini, bukan hanya menjualnya demi kenyamanan kita sendiri. Kami berbicara panjang lebar tentang pros dan kontra dari tawaran tersebut. Aku tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang prinsip, tentang apa yang kami percayai, dan tentang bagaimana kami ingin dikenang oleh orang-orang di sekitar kami. Akhirnya, kami memutuskan untuk menolak tawaran itu. Kami memilih untuk berjuang dengan apa yang kami miliki dan melanjutkan perjuangan yang sudah dimulai. Kami tahu bahwa jalan yang kami pilih akan jauh lebih sulit, tetapi kami yakin bahwa itu adalah jalan yang benar. Hari-hari setelah itu semakin berat. Kami harus menghadapi banyak masalah, dari segi operasional perusahaan yang belum sepenuhnya terkelola dengan baik, hingga tantangan untuk menjaga hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat, tetapi aku juga merasa bahwa kami semakin kuat. Kami berusaha keras untuk memastikan bahwa perusahaan tetap berjalan meski ada banyak hambatan di sepanjang jalan. Namun, meskipun tantangan itu ada, aku merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda. Ada semangat baru di dalam diri kami, semangat untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari apa yang sudah ada. Kami tidak hanya berjuang untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang telah mempercayai kami dan untuk masa depan yang lebih baik. Kami mulai merasakan bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan ketidakpastian, kami berada di jalur yang benar. Kami tidak lagi berfokus pada ketakutan akan kegagalan, tetapi pada keyakinan bahwa kami bisa menghadapinya bersama. Pak Hendra, yang terus memberikan dukungan moral meski tubuhnya semakin lemah, akhirnya mengumpulkan kami satu malam di ruang keluarga. Aku bangga dengan kalian, katanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Apapun yang terjadi, aku tahu kalian bisa melakukannya. Aku hanya ingin kalian tahu, ini bukan hanya tentang perusahaan. Ini tentang keluarga kita, tentang menjaga harga diri dan martabat kita sebagai orang yang selalu berjuang. Air mata hampir keluar dari mataku mendengar kata-kata Pak Hendra. Kami memang tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi satu hal yang pasti, kami tidak akan menyerah begitu saja. Kami akan melanjutkan apa yang telah dimulai, dan kami akan memastikan bahwa apa yang kami bangun akan lebih dari sekadar perusahaan. Kami akan membangun kehidupan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri kami, tetapi juga untuk orang-orang yang kami cintai. Dan meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan yang belum terpecahkan, aku merasa lebih yakin daripada sebelumnya bahwa kami bisa menghadapinya. Kami siap untuk menatap masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena kami tahu bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada keluarga yang saling mendukung dan berjuang bersama.